Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman yang sedang promil ataupun program hamil mungkin sudah melakukan beberapa cara agar meningkatkan peluang hamil. Nah, kira-kira cara apa saja sih yang sudah teman-teman lakukan? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, teman-teman, ya memang ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan peluang hamil, untuk meningkatkan kesuburan, ya baik laki-laki maupun baik perempuan. Nah, cara-cara tersebut mungkin teman-teman lakukan dengan cara medis ataupun dengan cara alami. Nah, keduanya itu sebenarnya tidak ada masalah ya, baik secara medis ataupun secara alami. Yang jelas ya ini dampaknya tidak merugikan bagi tubuh teman-teman. Baik cara medis maupun alami ya tujuannya agar kesuburan meningkat dan peluang hamil juga meningkat ya. Jadi sistem reproduksi jadi lebih baik. Pada video kali ini kita akan membahas ini diet yang tingkatkan kesuburan agar cepat hamil. Nah, jadi teman-teman ya mungkin ada beberapa pasangan yang sudah menikah ataupun yang ingin menambah momongan ya itu belum terwujud. Nah, tetapi yang perlu saya ingatkan itu jangan patah semangat ya, jangan sampai stres, tetap berdoa ya, berusaha dan berikhtiar. Nah, jadi jangan sampai teman-teman atas hal tersebut jadi stres ya, jadi putus asa. Itu nggak boleh ya, harus tetap semangat bagi pejuang garis 2. Jadi teman-teman ada beberapa prinsip diet ya dengan mengatur pola makan ya untuk meningkatkan kesuburan ya agar peluang hamil juga meningkat. Nah, yang pertama adalah karbohidrat kompleks. Nah, teman-teman ya, karbohidrat ini merupakan nutrisi yang penting bagi tubuh kita ya karena sebagai energi ya, sebagai energi tubuh kita. Nah, teman-teman, karbohidrat itu sendiri ada dua, karbohidrat simpleks dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat simpleks ya misalkan nasi putih, ya roti putih, mie ya ataupun karbohidrat simpleks ataupun sederhana lainnya. Sedangkan karbohidrat kompleks berarti ini karbohidrat tidak sederhana ya. Nah, ini misalkan teman-teman mengkonsumsi beras merah, kemudian juga roti gandum, buah-buahan, sayur-sayuran ataupun karbohidrat kompleks lainnya. Nah, kenapa disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks agar meningkatkan peluang hamil? Ya, karena karbohidrat kompleks ini diolah ataupun dicerna lebih lama. Dan dia tidak menyebabkan kadar gula darah itu naik mendadak. Beda dengan karbohidrat simpleks. Nah, ini akan membuat teman-teman cepat kenyang. Teman-teman tahan lapar. Ya, apalagi kalau orang yang sedang memang menurunkan berat badan. Nah, teman-teman, ya karbohidrat kompleks ini juga ini kan akan menjaga berat badan teman-teman lebih ideal ya. Dengan catatan konsumsinya tidak berlebihan. Kalau berlebihan ya sama saja dengan bohong. Kemudian, karbohidrat kompleks ini dia menjaga gula darah teman-teman agar tetap stabil dan agar hormon insulin juga tetap bekerja dengan baik. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa karbohidrat kompleks itu disarankan. Yang kedua, suplemen asam folat. Nah, teman-teman ya, teman-teman disarankan untuk mengkonsumsi suplemen asam folat. Nah, tetapi sebelum mengkonsumsi suplemen asam folat, lebih baik teman-teman berkonsultasi dulu ke dokter ya agar sesuai dosis ya, agar sesuai dengan anjuran ya seberapa banyak yang harus teman-teman konsumsi. Nah, asam folat ini ya membantu mengatasi masalah kesuburan. Ya, jadi memang untuk yang sedang promil ataupun program hamil itu disarankan. Nah, teman-teman, ya, walaupun nanti ketika hamil ataupun sudah hamil itu asam folat juga tetap dibutuhkan teman-teman ya yang sedang hamil ataupun mengandung. Nah, asam folat ini juga dibutuhkan baik laki-laki maupun perempuan. Teman-teman bisa mengkonsumsi suplemen tadi ataupun mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi asam folat ya, ataupun folat. Nah, teman-teman
Ya, makanan yang tinggi folat yaitu adalah makanan sayur-sayuran berdaun hijau ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengkonsumsi sayur-sayuran ini. Tetapi yang perlu saya ingatkan, cara mengolah ataupun cara memasaknya juga harus dengan cara yang sehat. Yang ketiga, zat besi. Nah, teman-teman yang sedang promil ataupun program hamil ya diharapkan memenuhi kebutuhan zat besinya. Ya, karena zat besi ini berguna ya membantu meningkatkan kesuburan bagi yang sedang program hamil ataupun promil. Nah, teman-teman bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi, misalkan bayam, labu kuning, buah bit, kemudian juga tomat, telur, dan juga kacang merah. Nah, teman-teman ya perlu saya ingatkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan tersebut juga jangan sampai berlebihan, secukupnya saja. Kemudian untuk meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh, nah ini juga teman-teman disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi mengandung vitamin C. Ya, banyak sekali makanan yang tinggi vitamin C ya, tapi yang paling umum adalah jeruk ya. Itu yang paling gampang. Nah, jadi teman-teman ya harus juga mencukupi kebutuhan nutrisi yang tadi. Yang keempat, hindari lemak trans. Nah, jadi teman-teman yang sedang promil, program hamil ya, itu sebaiknya menghindari makanan-makanan yang tinggi mengandung lemak trans. Kenapa seperti itu? Nah, karena kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak trans ya, ini akan meningkatkan resiko penyumbatan pembuluh darah ya, sehingga nanti peredaran darah di sistem reproduksi jadi tidak lancar. Kalau tidak lancar ya nggak bisa optimal nanti. Yang kelima, rekomendasi lemak tidak jenuh. Nah, teman-teman yang sedang promil ataupun program hamil memang disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi mengandung lemak tidak jenuh. Nah, karena kalau teman-teman mengkonsumsi makanan tersebut, ya ini baik untuk tubuh, meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian juga mengurangi peradangan pada tubuh. Dan jadi kalau teman-teman memiliki masalah kesuburan, ini juga baik ya, karena bisa meningkatkan kesuburan ya bagi perempuan. Nah, teman-teman, ya dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak tidak jenuh, contohnya ya kacang-kacangan, ya ikan salmon ataupun ikan sarden ataupun ikan lainnya ya yang mengandung omega 3 ya, asam lemak omega 3. Nah, teman-teman perlu saya ingatkan kalau mengkonsumsi makanan-makanan tersebut ya kalau seandainya diolah ya olahlah dengan cara yang sehat ya, jangan nanti malah diolah dengan yang sembarangan, itu juga nggak baik jadinya. Yang keenam, protein nabati. Nah, teman-teman juga disarankan untuk banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein nabati ya. Jadi tiap harinya sisipkanlah menu itu mengandung protein nabati. Misalkan apa ya? Tahu, ya tempe yang paling gampang ya. Ataupun teman-teman minum susu kedelai itu juga boleh. Intinya protein nabati itu adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, dibandingkan teman-teman mengkonsumsi protein hewani, ya ini lebih disarankan mengkonsumsi protein nabati. Dan saya ingatkan sekali lagi, cara masaknya juga harus cara yang sehat. Yang ketujuh, cukupi kebutuhan cairan. Nah, teman-teman yang sedang program hamil ataupun tidak, memang disarankan supaya tubuh lebih sehat, itu untuk mencukupi kebutuhan cairan. Ya, cairannya ya kurang lebih minimal 2 liter ataupun 8 gelas. Nah, teman-teman bisa mengkonsumsi air biasa, air putih biasa, atau direkomendasikan itu untuk mengkonsumsi air mineral. Nah, jadi teman-teman tidak mengkonsumsi minuman bersoda ataupun minuman yang mengandung pemanis buatan. Ini nggak boleh ya, karena ini tidak disarankan. Jadi pilihannya air mineral ataupun air putih biasa. Nah, karena kedua air ini itu 0 kalori. Ya, jadi itu memang disarankan untuk menunjang program hamil teman-teman. Yang kedelapan, aktivitas fisik. Nah, teman-teman yang sedang program hamil promil itu jangan malah banyak rebahan ya, banyak tidur-tiduran. Ya, ini tidak disarankan, tetapi tingkatkanlah aktivitas fisik ya, ataupun perbanyaklah kegiatan sehari-hari. Nah, teman-teman ya, dengan meningkatkan aktivitas fisik ini baik untuk kesuburan teman-teman. Ya, teman-teman bisa misalkan berolahraga ataupun meningkatkan aktivitas fisik di rumah. Nah, tetapi jangan juga berlebihan.
Kalau berlebihan nanti tubuh stres ya, nggak ada waktu untuk recovery. Nah, jadi teman-teman disarankan misalkan olahraga itu 3-5 kali seminggu ya, ataupun dalam seminggu itu 150 menit ya dalam waktu 1 minggu. Nah, jadi misalkan per kali olahraganya itu kurang lebih 30 menit ya. Kalau seandainya 5 kali kan ya 5 kali 30 menit 150 menit. Nah, teman-teman ya disarankan tidak melakukan olahraga yang terlalu berat ya, jadi yang ringan sedang saja. Nah, dengan teman-teman melakukan aktivitas fisik, meningkatkan aktivitas fisik ini membuat berat badan terjaga ya. Yang obesitas tentu ini disarankan untuk menurunkan berat badan, tapi jangan sampai berlebihan. Yang kesembilan, indeks massa tubuh ideal. Nah, jadi teman-teman yang sedang program hamil memang disarankan untuk memiliki indeks massa tubuh yang ideal ataupun IMT. Nah, apa ini IMT? Teman-teman bisa cari di Google ya, bagaimana cara menghitungnya, ataupun bisa melihat video saya sebelumnya. Nah, kalau seandainya teman-teman memiliki indeks massa tubuh yang lebih dari normal itu obesitas ya. Kalau seandainya di bawah normal itu disebut dengan kurang ya. Nah, jadi teman-teman memang disarankan untuk memiliki indeks massa tubuh yang ideal. Nah, di sini ada ya, yang ideal, yang tidaknya teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman ya, indeks massa tubuh ini adalah untuk mengukur berat badan itu berlebih atau tidak, normal atau tidak ya, bisa untuk mengukur status gizi seseorang. Nah, jadi disarankan kalau seandainya memang kurang ya itu ditambah berat badannya. Kalau seandainya berlebih itu dikurangkan ataupun diet ya sampai indeks massa tubuhnya ideal. Nah, ini sangat membantu sekali ya, sangat membantu sekali ketika teman-teman program hamil ya, ataupun untuk meningkatkan kesuburan bagi wanita. Karena kalau seandainya kurang ataupun obesitas, ini menstruasi jadi tidak teratur ya, peluang untuk hamil juga bisa menurun. Tetapi tidak semua orang obesitas jadi sulit hamil, tapi kebanyakan ya. Jadi cara untuk teman-teman meningkatkan kesuburan adalah indeks massa tubuhnya harus ideal. Oke teman-teman, ya itu tadi prinsip diet ya untuk meningkatkan kesuburan agar teman-teman cepat hamil. Ya, ini merupakan cara-cara alami ya, cara-cara yang bisa teman-teman lakukan di rumah dan relatif lebih mudah ya kalau seandainya teman-teman melakukannya dengan semangat dan tanpa beban, apalagi disupport oleh pasangannya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya doakan yang sedang program hamil, pejuang garis 2, semoga cepat terrealisasi. Salam sehat, sampai jumpa.